Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Polisi akhirnya menemukan jasad Zainuddin, pengepul besi Tanjung Pinang yang hilang sejak Minggu 5 September lalu. Badan Narkotika Nasional selama 12 hari melakukan operasi laut interdiksi terpadu. Dalam operasi gabungan tersebut, sebanyak 122 kg narkoba jenis sabu disita. Kuliner khas Natuna, Salai Tongkol, kini hanya dapat menjangkau pasar lokal dengan jumlah pemesanan yang tak banyak. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Stok vaksin Pfizer-BioNTech menjadi vaksin yang memiliki efektivitas paling tinggi. Namun ketersediaan stok vaksin Pfizer di Kepri sangat terbatas, sehingga pemerintah belum dapat menentukan peruntukan vaksin tersebut. Vaksin dengan tingkat efektivitas paling tinggi, vaksin Pfizer, telah tiba di Kepri. Namun pasokan vaksin ini sangat terbatas. Sehingga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, mengaku belum dapat memastikan pihak mana yang akan mendapatkan suntikan vaksin Pfizer. Ya kan, mereknya terkenal. Produksi Amerika Serikat. Kemudian efektivitasnya tinggi, ya efektivitasnya di atas 90%. Tapi seperti juga vaksin yang lain, mereka masing-masing yang efektivitas tinggi karena juga ini biasanya ada gejala sampingan, reaksinya lebih kuat. Ia berharap tibanya vaksin tersebut di Kepri dapat langsung didistribusikan dengan segera. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Polisi akhirnya menemukan jasad Zainuddin, pengepul besi Tanjung Pinang yang hilang sejak Minggu 5 September 2021 lalu. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, polisi akhirnya dapat menemukan jasad Zainuddin, pengepul besi asal Tanjung Pinang, di daerah Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau. Penemuan jasad Zainuddin dibenarkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang, AKP Rio Reza Parindra. Ia menuturkan, jasad korban ditemukan dalam kondisi terkubur. Sebelumnya, Zainuddin dikabarkan hilang sejak Minggu 5 September lalu. Pihak kepolisian yang menerima laporan orang hilang tersebut lantas menemukan mobil milik Zainuddin dalam keadaan rusak parah di bibir Danau Biru, Kawal, Bintan, Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Bintan, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Polres Pandeglang memastikan Kerajaan Angling Dharma bukanlah kerajaan yang sah. Sempat menghebohkan masyarakat, jajaran kepolisian Pandeglang memastikan kehadiran Kerajaan Angling Dharma bukanlah sebuah kerajaan. Kapolsek Mandalawangi, Toto Warsito memastikan sosok Baginda yang sedang ramai diperbincangkan bukanlah raja dari Kerajaan Angling Dharma. Sementara berbagai ornamen dan pernak-pernik menyerupai kerajaan merupakan ciri khas gaya nyentrik yang digemari sang Baginda. Dalam pemeriksaan langsung, kepolisian tidak menemukan adanya kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama maupun kehidupan sosial. Jadi viralisasi masalah Angling Dharma di kerajaan itu tidak ada sama sekali ya. Memang pernak-perniknya orang itu agak unik lah. Ya pakaiannya tuh seperti itulah. Dan model karena hobi mungkin dia ya, jadi pakaiannya seperti raja. Masyarakat nggak ada yang komplain ya, nggak ada yang komplain masyarakat Mandalawangi. Karena kegiatan dia juga membantu masyarakat banyak di bidang sosial. Dia bagi sembako, terus rehab-rehab rumah yang kurang layak huni. Untuk acara tertentu nggak ada. Semuanya termonitor sama kita. Sementara itu, tetangga Baginda Raja
mengaku tidak pernah menemukan atau mendengar penyimpangan yang berlangsung di kediaman tersebut. Baginda dikenal seringkali membantu masyarakat Pandeglang, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Ya seperti raja ya pakai gini, Ornamen raja ya? Ornamen gitu. Dia orang baik. Dia sering memberikan sedekah pada orang miskin, anak yatim. Nah, dia sekarang lagi membangun rumah-rumah gitu, rumah-rumah orang yang tidak mampu. Pria yang disebut sebagai Baginda Raja Iskandar Jamaluddin Firdaus ini kerap muncul ke hadapan publik dengan menggunakan busana lengkap bak seorang raja. Dari Pandeglang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Badan Narkotika Nasional selama 12 hari melakukan operasi laut interdiksi terpadu. Dalam operasi gabungan tersebut sebanyak 122 kg narkotika jenis sabu disita. Tim gabungan BNN bersama dengan Polri, TNI Angkatan Laut, Dirjen Perhubungan Laut, serta Bea dan Cukai melakukan operasi laut interdiksi terpadu selama 12 hari. Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Arman Depari menjelaskan, sejak dimulai pada tanggal 14 September, pihaknya telah menyita 122 kg sabu. Sabu tersebut didapatkan di sejumlah wilayah yang menjadi target operasi. Total barang bukti didapatkan dari wilayah pantai timur Pulau Sumatera, yakni di Kepulauan Riau dan di kawasan laut Pulau Sulawesi. Karena memang pihaknya menargetkan daerah operasi di sekitar Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Kepulauan Seribu. Sabu dibawa para tersangka menggunakan kapal motor yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia. Dari penyitaan ratusan barang haram ini, semakin menguatkan anggapan pelabuhan-pelabuhan kecil menjadi tempat transaksi dan para pengedar jaringan internasional. Barang bukti dan tersangka yang pertama kita lakukan penangkapan di daerah Sulawesi menggunakan laut sebagai transportasi dan juga melalui Selat Sulawesi. Yang kedua, di perairan pantai timur Sumatera, Selat Malaka, tepatnya di Provinsi Riau, 100 kg sabu. Setelah operasi ini, BNN dan lembaga terkait akan memperketat kawasan rawan penyelundupan narkoba melalui jalur laut di sepanjang pantai timur Sumatera, yang selama ini banyak dilakukan oleh jaringan internasional asal Malaysia, Thailand, dan Tiongkok. Dari Medan, Sumatera Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Seluruh pusat perbelanjaan di Batam, Kepulauan Riau memberlakukan pemindaian QR Code Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat bagi para pengunjung untuk datang ke mal. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengatakan, penerapan QR Code Peduli Lindungi menjadi salah satu syarat bagi para pengunjung untuk mengunjungi mal. Aturan ini sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri. Secara teknis, Amsakar mengatakan, penunjukan sertifikat vaksin saat masuk mal tidak akan menyulitkan masyarakat. Karena selain angka vaksinasi di Batam hampir mencapai 80%, kartu vaksin juga bisa diakses melalui aplikasi yang ada pada telepon genggam. Kegiatan pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi 50%, mulai dari pukul 10 pagi hingga 9 malam, dengan aplikasi Peduli Lindungi dan protokol kesehatan secara lebih ketat. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 53 Tahun 2021. Soal masuk mal juga yang ditanyakan oleh kawan-kawan, kita sudah mengakomodir sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa masuk mal itu harus disertai dengan Peduli Lindungi yang memperlihatkan bahwa kita sudah divaksin. Kalau menurut pendapat saya, itu tidak ada persoalan karena bagian terbesar dari masyarakat Batam sudah mendekati 80% itu sudah divaksin. Ya, sehingga menurut saya kendala pada persoalan teknis itu nggak sulit lagi, hanya tinggal membuka handphonenya, sampaikan di bagian terdepan di petugas atau security atau resepsi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Minimnya pendatang ke Natuna, Kepulauan Riau membuat pasar ikan Salai Tongkol khas Natuna semakin kehilangan pasarnya.
Kuliner khas yang biasanya rutin dipesan sebagai bingkisan buah tangan, kini hanya dapat menjangkau pasar lokal dengan jumlah pemesanan yang tak terlalu banyak. Ikan olahan khas Natuna, ikan asap tongkol, atau familiar disebut ikan salai, yang diolah secara tradisional, kerap dipilih sebagai bingkisan buah tangan. Bagi orang lokal yang akan keluar kota, atau bahkan orang luar kota yang datang berkunjung. Rasa dan aroma yang khas dan lezat disantap dengan olahan seperti apapun membuat ikan asap tongkol menjadi primadona. Namun masa pandemi membuat banyak pengolah ikan asap tongkol kesulitan mencari pasar. Lantaran semakin sedikitnya warga yang keluar ataupun masuk ke Natuna. Sehingga pasar ikan salai tongkol hanya berputar di wilayah Ranai saja. Pengolahan ikan asap rumahan, Ruslan, mengaku sejak pandemi dalam sehari ia hanya dapat menjual 20 hingga 30 kg. Berbeda jauh saat keadaan masih normal, ia dapat menghabiskan stok hingga 50 kg per harinya. Sebelumnya, pelanggan Ruslan berasal dari banyak wilayah, mulai dari Jakarta hingga Kalimantan dan bahkan Singapura. Kurangnya pesan, tidak ada lagi pesanan lah. Macam biasanya, misalkan ada pesanan seminggu 3 kali. Ada pesanan dari mana, Pak? Dari luar, dari orang-orang datang sini oleh pulang kan, dari Batam, Pinang, Jakarta. Kadang-kadang satu hari pernah sampai 50 kilo per hari. Nah, sekarang cuma sekitar 30 kilo. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Gereja Katedral Jakarta kembali terbuka untuk para jemaatnya. Namun selama PPKM level 3 ini, katedral hanya menerima jemaat yang telah terdaftar sebagai jemaat katedral dengan kapasitas terbatas. Gereja Katedral Jakarta telah terbuka untuk jemaatnya, sehingga dapat melakukan misa tatap muka. Namun kehadiran jemaatnya hanya diperuntukkan kepada jemaat yang telah disuntik vaksin. Beberapa persyaratan juga diterapkan, seperti aturan jemaat yang hadir merupakan jemaat yang telah terdaftar di gereja tersebut. Pengurus gereja juga menetapkan hanya sekitar 309 jemaat yang bisa mengikuti misa tatap muka, atau sekitar 20% dari total kapasitas. Dengan diadakannya kembali misa tatap muka, para jemaat mengaku antusias karena dapat lebih khusyuk beribadah. Kalau di Katolik itu kan ada acara penerimaan komuni suci ya, itu sebenarnya yang sangat kami tunggu, dan ketika menerima komuni suci pasti rasanya lain dibandingkan ketika daring, dan kami hanya menerima komuni tetapi secara batin. Saya lebih memilih tatap muka ya daripada online ya. Dan itu kalau ada kesempatan dan masih ada bisa mendaftarkan, kalau kita sudah kuota sudah terpenuhi ya kami juga tetap ikut misa tapi secara online. Kalau yang secara sosial kita ketemu teman ya, teman sesama umat. Tapi kalau yang secara batinnya ya kita bisa merasakan lebih kusyuk sih. Kalau di rumah kan emang kadang-kadang lebih ada interupsi. Menurut para jemaat yang hadir, penerapan jaga jarak antar jemaat serta syarat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki area gereja dapat meningkatkan rasa aman. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Jumlah kasus aktif di Natuna, Kepulauan Riau mengalami penurunan. Hal ini dinilai pemerintah sebagai indikasi penurunan kasus COVID-19 secara keseluruhan di Kabupaten Natuna. Memasuki pekan ketiga bulan September, angka kasus aktif pasien COVID-19 di Natuna kian melandai. Sehingga saat ini, Natuna memasuki zona kuning. Angka tersebut dilihat dari persentase kasus aktif sejak 1 September hingga 25 September 2021. Penurunan kasus aktif disebabkan masyarakat semakin gencar mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, jumlah masyarakat yang sudah divaksin telah membentuk kekebalan kelompok, sehingga penyebaran virus menjadi terhambat. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Natuna, Hikmat Aliansyah mengatakan, pada awal bulan September lalu, jumlah kasus aktif COVID-19 di Natuna mencapai 5% atau sekitar 120 pasien. Kemudian mengalami penurunan hingga 3% atau 46 pasien.
Kalau bulan Juli kemarin angkanya tuh sampai hampir mencapai 500 kasus yang aktif. Kalau sekarang kasus yang aktif itu hanya sekitar 46 saja seperti yang saya sebutkan tadi kan. Jadi alhamdulillah kita penurunannya cukup jauh lah ya. Menurut data Satgas COVID-19 Natuna, saat ini capaian vaksinasi dosis pertama usia 18 tahun ke atas telah mencapai 82,88% atau sekitar 43.726 orang. Sementara untuk usia 12 hingga 17 tahun telah mencapai sebanyak 80,18% atau sebanyak 7.475 orang. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di news selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.